Ngapain lihat-lihat aku? Jinyue, kamu gila ya? Aku cuma beres-beres. Sampah. Aku ini tuan muda asli, yang sengaja ditukar pengasuh. Sejak kecil, aku tumbuh di lingkungan orang jahat. Aku sudah terbiasa dengan semua kegelapan dunia ini. Tuan muda, silahkan masuk. Tuan dan Nyonya sudah menunggu di dalam. Dan hari ini adalah hari pertamaku kembali ke keluarga kandungku. Ini dia, tuan muda kecil yang datang dari desa. Pakaiannya seperti pengemis saja. Relangkan suaramu. Katanya, tuan muda kecil ini sudah mencuri uang sejak umur 13 tahun. Bahkan hampir memukuli orang tua angkatnya sampai mati. Anak membunuh ayah. Memang penjahat dari lahir. Kau mencuri uang keluarga, kau juga memukuli ayahmu. Memang penjahat dari lahir. Uang. Berikan uang itu padaku. Ini uang sekolahku, hasil kerja kerasku sendiri. Kenapa harus kuberikan padamu? Akan kubunuh kau. Pembunuhan. Anak bunuh ayah. Jinyue, dasar anak durhaka. Kau mencuri uang keluarga. Kau juga memukul ayahmu. Aku akan melawanmu. Kalian berdua bicara omong kosong. Apa-apaan ini? Cepat kerja. Tuan muda. Nona besar sudah berpesan. Setelah Anda pulang, jangan bersaing dengan Tuan muda Ensuo. Tuan muda Ensuo dimanja sejak kecil. Dia tidak tahan diperlakukan tidak adil. Tuan muda Ensuo. Tuan muda, silakan ikut saya. Bezaing? Orang yang berjuang untuk hidup di selokan tidak akan mengharapkan cinta atau belas kasihan dari siapapun. Yang kuinginkan adalah uang dan kekuasaan yang bisa kugenggam sendiri. Tuan, Nyonya, Tuan muda kecil sudah kembali. Mirip. Sangat mirip. Dia anakku. Dia anakku. Anakku, kamu sudah banyak menderita. Sekarang kamu sudah pulang. Masa-masa sulit dulu itu biarlah berlalu. Orang tua keluarga Jin sepertinya merasa bersalah padaku. Tapi nona besar ini dan anak angkatnya. Kalian sekeluarga berkumpul. Aku tidak akan di sini mengganggu kalian lagi. Ensuo, Ensuo itu, sejak kecil kami sudah memanjakannya. Dia belum bisa menerima ini. Kamu, mohon pengertiannya. Pengertian? Kenapa aku harus mengerti dia? Apa yang harus ku mengerti darinya? Mengerti dia yang menikmati hidup mewah selama 16 tahun yang seharusnya jadi milikku. Sementara aku di rumahnya dipukuli dan dimaki seperti anjing. Apa hubungannya dengan dia? Ensuo tidak tahu apa-apa. Dia juga korban kok. Jadi, kalian sudah memutuskan untuk tetap membiarkannya di sini? Xiao Yue, ayah mengerti perasaanmu. Tapi keluarga itu, kamu juga tahu sendiri kan bagaimana mereka? Ensuo, bagaimanapun juga dia sudah kita besarkan. Aku tidak bisa lagi mendorongnya ke dalam masalah. Baiklah, aku mengerti. Tapi akulah anak kandungmu. Darah dagingmu sendiri. Dia hanya anak angkat. Soal status, aku harap kamu tidak salah paham. Kamu dan Ensuo, kalian berdua adalah putra keluarga Qin. Tidak ada yang namanya anak kandung atau anak angkat. Lagi pula, Ensuo beberapa hari ini sudah cukup merasa bersalah. Payah, Ensuo sudah terlalu kita manjakan. Kalau kita umumkan lagi keluar kalau dia anak angkat, dia tidak akan sanggup menerimanya. Xiao Yue, Sejak kecil, dia hidup mewah.
sementara aku dipukuli dan dimarahi. Itu sudah jadi makanan sehari-hari. Kalian pikir aku ini bernasib buruk, jadi aku harus menerimanya. Begitu? Aku tidak bermaksud begitu. Setuju membiarkannya tinggal di rumah ini. Ini sudah batas maksimal yang bisa kulakukan. Kalau menurutmu, anak angkat itu lebih penting. Pulangkan saja aku sekarang. Sudah. Xiao Yue, ayah janji padamu. Benar saja. Cukup membuka luka lama, maka rasa bersalah dari yang disebut keluarga ini akan muncul. Namanya juga manusia. Selalu cenderung simpati pada yang lemah. Ayah, ini. Xiao Yue sudah di luar sana, banyak menderita. Sekarang dia akhirnya kembali. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Perjalanan seharian pasti capek sekali ya. Ibumu sudah menyiapkan, kamarnya sudah disiapkan. Ayo kita lihat. Oke. Ayah, kamar ini agak kecil. Aku tidak suka. No, kamu pilih-pilih juga ya. Kenapa? Di desa, kamu tinggal di tempat yang lebih bagus dari ini. Kok gitu sih ngomong sama adikmu? Xiao Yue, kamar mana aja yang kamu mau? Bilang aja, ayah yang atur. Yang itu saja. Ayah, itu kamar Enshuo. Ayo. Aduh. Ibu, biarkan aku pergi saja. Kakak kan anak kandung kalian. Sekarang dia sudah kembali. Rumah ini sudah tidak ada tempat untukku lagi. Jangan bicara sembarangan. Kamu juga anak ibu tidak akan membiarkanmu pergi. Ibu benar. Enshuo, kamu akan selalu jadi adikku. Siapapun itu tidak akan bisa mengubahnya. Kakak, Ayah, yang ini saja. Aku cukup puas dengan semua aspeknya. Hanya saja perabotannya, aku ingin menggantinya dengan yang baru. Xiao Yue, apa maksudmu ini? Ibu, karena kakak suka kamar ini, biarkan dia menempatinya. Aku akan tidur di kamar kecil itu. Enshuo, ibu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Xiao Yue, ini kamar Enshuo. Kamarmu ada di sebelah. Biarkan kakak mengantarmu. King Yue, ini bukan tempatmu bikin ulah. Ayo ikut aku. Kamar itu sudah kulihat. Tidak ada balkon dan meja belajar terpisah. Aku tidak mau tinggal di sana. Xiao Yue, nurut ya. Anak angkat tidur di kamar besar. Anak kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini, mana ada sih hal seperti itu? Anak angkat apa? Kamu dan Enshuo, kalian berdua adalah anak ibu. Ibu tahu kamu kesal. Tapi Enshuo, dia juga korban. Bu, biarkan aku pergi saja. Tidak mau mengganggu kakak. Enshuo, ini kamarmu. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Ibu dan kakak, semua bilang dia korban. Tapi selama 16 tahun ini, dia di rumahku. Hidup enak seperti tuan muda. Aku hidup menderita demi dia. Seperti babi, seperti anjing. Tidak, bukan begitu. Setidaknya orang tua kandungnya masih menyayanginya. Kalau tidak, mereka tidak akan menukarnya denganku. Jika hidup kami berdua tidak tertukar, dia tidak akan seperti aku. Menderita seperti sekarang. Untungnya Tuhan berbaik hati. Membiarkanku kembali ke keluarga Qin. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa kabur dari tempat itu. Sekarang aku sudah kembali. Tapi kalian malah ingin dia tetap tinggal. Kedepannya, dia masih bisa hidup nyaman sebagai tuan muda. Jelas-jelas dia yang paling diuntungkan. Kenapa kalian malah bilang dia korban? Sekarang kakak kandungku, ibuku sendiri, lagi-lagi memberinya kamar besar. Sementara aku di kamar kecil. Korban seperti itu, aku juga mau. King Yue, biarkan saja masa lalu berlalu. Jangan terus-terusan mengungkitnya. Karena dulu kamu menderita, kamu mau menyeret Enshuo juga untuk menderita bersamamu? Kenapa hatimu sejahat itu? Diam. Xiao Yue, Papa tahu kamu sudah banyak menderita sebelumnya. Ada apapun, Papa akan bereskan untukmu. Makasih, Pak. 2 jam?
bisa ganti semua ini. Ini. Bisa. Papa janji padamu. Nanti Papa suruh Ensuo kosongkan kamarnya untukmu. Pa, Enshuo, Mama tahu kamu kesal, tapi tukar kamar itu bukan masalah besar. Ini liontin giok warisan keluarga Qin. Sekarang Mama berikan padamu. Kamu akan selalu jadi anggota keluarga Qin. makasih, Ma. Tapi liontin giok ini sangat berharga, tidak pantas untukku kan? Kakak baru saja pulang. Ma, lebih baik Mama berikan liontin giok warisan ini sebagai hadiah selamat datang untuk kakak. Enshuo memang pengertian. Kakakmu tidak butuh. Makasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai giok. Liontin giok ini cantik sekali. Aku sangat suka. Sayang, nanti suruh orang belikan Xiao Yue semua kebutuhannya, dari dalam sampai luar. Dia dulu sudah banyak menderita. Kita harus menepus semua yang kurang. Kita akan mengganti semua kekurangannya. Oke, aku langsung telepon. Enshuo, Mama antar kamu ke kamar baru sekarang. Ayo. Ayah, aku ikut ke sana. Ayah, apa aku sudah mengatakan hal yang tidak seharusnya? Anak baik, kamu sudah banyak menderita. Ibu dan kakak lebih menyayangi Qin Ensuo. Tidak peduli saya. Sekarang, aku hanya punya ayah. Anak bodoh, jangan berpikir yang aneh-aneh. Mereka semua peduli padamu. Tenang saja, selama ada ayah, ayah pasti akan membuatmu hidup senang. Aku ini tidak pernah mau rugi dan tidak mau hidup susah nanti. Di keluarga ini, yang perlu menjaga hubungan baik hanya Qin Cheng Yuan. Xiao Yue, bagaimana orang-orang keluarga Qin itu? Mudah bergaul? Baik padamu. Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang bakal khawatir sama kamu. Seharusnya keluarga Qin yang khawatir. Sepertinya mereka tetap mengecewakanmu. Kekayaan keluarga Qin memang tidak mengecewakanku. Aku sangat puas dengan semua ini. Xiao Yue, hari ini hari pertamamu sekolah. Ensuo, kamu di sekolah, punya banyak teman dan disukai banyak orang. Ingat, tolong jaga Xiao Yue ya. Tenang saja, Ayah, Ibu. Aku pasti akan menjaga kakak dengan baik. Kak, kamu sudah bicara dengan perkumpulan siswa, kan? Ayah, Ibu, Kalian tenang saja. di Haicheng tidak ada yang berani menyentuh keluarga Qin kami. Baguslah kalau begitu. Xiao Yue, kalau ada apa-apa di sekolah, ingat telepon ayah ya. Tenang saja, yang akan bermasalah di sekolah itu orang lain, bukan aku. Baik, semuanya harap tenang sebentar. Saya akan memperkenalkan murid baru. Qin Yue, silahkan masuk. Dia siapa sih? Kok aku belum pernah lihat dia sebelumnya? Tadi aku lihat kalian turun dari satu mobil. Dia saudaramu? Dia anjing kecil baruku. Ini murid baru kita, Qin Yue. Ada yang mau duduk dengan teman baru ini? Bu Guru, di depanku ada kursi kosong. Biarkan dia duduk di sini saja. Kami pasti akan menjaganya dengan baik. Halo semuanya, senang bertemu kalian. Namaku Qin Yue. Ayahku adalah Qin Cheng Yuan dari grup Qin. Aku adalah satu-satunya putranya. Oh ya, ibu kandung Qin Ensuo dulu adalah pengasuh di rumahku. Dia dengan jahat menukar identitasku dengannya. Tapi orang tuaku berhati baik. Mereka bersedia menjadikan Qin Ensuo sebagai anak angkat. Benar tidak sih? Ternyata dia tuan muda palsu. Qin Ensuo ternyata tuan muda palsu. Tuan muda palsu.
Ngapain lihat-lihat aku? Qin Yue, kamu gila ya? Aku cuma beres-beres. Sampah. Sudah jangan ribut. Cepat beberapa siswa ke sini. Rapikan meja dan kursi ini. Kalau ada yang berani lagi membawa barang-barang berantakan ini ke kelas, akan dihukum sesuai peraturan sekolah. Terima kasih. Siswa Qin Yue, kamu terlalu sopan. Kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Kamu berani mengumumkan ini tanpa persetujuan orang tua. Orang tua tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku memang anak kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Memangnya kenapa? Kamu? Akan kubuat kamu tahu siapa sebenarnya satu-satunya putra keluarga Qin. Hei kamu. Baik, pelajaran selesai. Lapar banget. Ayo kita makan. Siswa Qin Yue, Zhou Lim Kai memanggilmu ke kantor OSIS. Zhou Lin Kai? Siapa itu? Ngapain dia mencariku? Zhou Lin Kai adalah calon pewaris keluarga Zhao. Dia dan Qin Enshuo selalu bersahabat karib seperti saudara. Qin Enshuo bahkan dengan adik perempuannya sudah dijodohkan sejak kecil. Hubungan mereka sangat dekat. Bersama keluarga Qin, mereka dikenal sebagai dua raksasa di Haicheng, yaitu keluarga Zhao. Bagaimana kalau kamu jangan pergi dulu? Telepon saja keluargamu. Jika Tuan Qin bisa turun tangan, Zhou Lin Kai seharusnya tidak akan menyulitkanmu. Terima kasih, tapi tidak perlu. Inikah adek tarik uang? Dulu saya adalah orang lapisan bawah di kota ini. Orang miskin yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Sekarang saya juga berdiri di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hai, masih berani datang ya? Berani sekali ya? Bertemu dengan seseorang, tidak tahu cara menyapa. Mengerti atau tidak, sopan santun? Sini, biar aku sapa kamu. Kamu pikir kamu siapa? Cari masalah ya. Kak, kenapa sih kamu galak banget? Xiao Hao cuma bercanda doang. Bercanda? Kalau gitu, mulai sekarang setiap hari, aku akan bercanda kayak gitu sama kamu. Gimana? Oh iya, jangan panggil aku abang. Anak yang lahir dari pengasuh dan pemabuk. Berani-beraninya memanggilku abang. Keluarga Qin sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Ada yang berteriak-teriak di depanku. Kamu tidak membantu. Ya sudahlah, malah membela orang luar. Benar-benar serigala berbulu domba yang tidak tahu berterima kasih. Qin Yue, jangan keterlaluan. Qin Yue, aku peringatkan kamu. Enshuo adalah saudara angkatku, dan sebentar lagi dia akan menjadi ipar perempuanku. Kalau kamu berani mengganggunya, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Cuma kamu? Di Haicheng, Kaishou ingin siapapun menghilang. Itu cuma masalah satu kata. Aku sarankan kamu cepat minta maaf pada Enshuo. Kalau tidak, kamu akan mati mengenaskan. Cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa tertawa? Aku dengar orang miskin itu punya virus ya. Semuanya menjauh darinya. Jangan sampai ketularan dia. Cuma karena orang lain memuji-muji, memanggilmu Tuan Muda Kai, kamu sungguh menganggap diri sendiri pangeran mahkota Haicheng. Qin Yue, aku sarankan kau tahu diri sedikit. Berani-beraninya di depan mataku, mengganggu orang yang kulindungi. Orangnya Zhou Lin Kai, aku akan membuatmu menyesal pernah lahir ke dunia ini. Menjijikan. Mengotori tanganku saja. Qin Yue, kau gila? Kau berani-beraninya menyerang Tuan Muda Kai? Diam! Apa hakmu berteriak-teriak di depanku? Seharusnya kau yang diam kan? Kau anjing kampung dari desa itu. Apa hakmu bicara tentang Enshuo? Kalin Kai, dia mengandalkan dirinya sebagai putra kandung keluarga Qin, lalu menyulitkanku dengan segala cara. Sekarang, dia bahkan tidak menghargaimu. Orang yang berani kurang ajar di depanku, belum lahir ke dunia ini. Enshuo, tenang saja. Ada aku di sini. Dia tidak akan berani mengganggumu.
Das si miskin yang baru keluar dari desa terpencil, berani-beraninya pamer di depan kami. Pantas saja Kakek Shin menyuruh kami menjaga Enshuo. Ternyata dia sudah tahu kau akan mengganggu Enshuo. Kakek Shin dan Tuan Muda Kai adalah pelindung Enshuo. Aku sarankan kau tahu diri. Cepat minta maaf pada Enshuo. Menuduh sembarangan. Mengancam. Cara kalian benar-benar murahan. Dasar penggekat. Kak, Shin Yue, kau berani memukul orang? Kau sudah bosan hidup ya? Kak Lin Kai, aku tidak apa-apa. Kakakku pasti tidak sengaja. Qin Yue, ini akibatnya karena kau mengganggu Enshuo. Kau yang duluan memukul. Sampah. Kau brengsek. Kak, kau gila ya? Kak Lin Kai, kau tidak apa-apa. Tidak ada seorang pun di sekolah ini yang berani menyentuh Tuan Muda Kai. Dia yang pertama. Dia ini cari mati ya? Katanya, kalian di sekolah menyebut posisi ini sebagai tahta. Duduk di tahta ini memang enak ya. Kak, kalau kakak menggangguku, itu sudah biasa. Tapi kakak tega sekali melukai Kak Lin Kai separah ini. Kalau Kak Lin Kai terluka, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu begitu saja. Berisik sekali. Bising. Oh ya. Bagaimana penanganan siswa yang berkelahi di sekolah? Siswa berkelahi harus lapor guru kan? Kepala sekolah, Zhao Lin Kai memukulku. Apa? Kalian berdua pasti ada salah paham kan? Tidak ada salah paham. Aku juga memukulnya. Kak Lin Kai, aku yang menyeretmu. Kalau bukan karena kau membelaku, Qin Yue tidak akan menyerangmu. Bukan salahmu, dia yang mulai duluan. Memang harus diberi pelajaran. Xiao Kai, kok kamu bisa memukul anak paman Qin? Aku. Sebenarnya ada apa? Dia yang duluan memukulku. Kamu terluka di mana? Dasar pengecat, tidak tahu malu. Bibi Jiang, maafkan aku. Kakak Lin Kai membelaku, makanya dia berkelahi dengan kakak. Enshuo, jangan semua hal kamu tanggung sendiri. Jelas-jelas dia yang mulai duluan. Kamu pasti anak keluarga Qin yang hilang bertahun-tahun itu ya? Mirip sekali dengan Direktur Qin. Terluka di mana? Parah tidak? Tidak apa-apa. Hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Lihat lengannya. Bengkak besar begitu. Kok bisa separah ini? Nanti Bibi akan membawamu ke rumah sakit. Anak nakal. Xiao Yue, aku minta maaf atas nama Xiao Kai. Tenang saja. Malam ini, aku dan ayahnya tidak akan membiarkannya begitu saja. Enshuo, kamu baik-baik saja? Ma, aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Xiao Yue, ada apa dengan tanganmu? Ma, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kakak tidak akan berkelahi dengan Kak Lin Kai. Dia yang duluan memukul. Kamu yang paling tidak bersalah. Dia memukulmu? Qin Yue, jangan keterlaluan. Sekolah bukan tempatmu membuat onar. Xiao Yue, kenapa kamu memukul Enshuo? Mama sudah bilang, kamu dan Enshuo, kalian berdua adalah anak mama. Jangan lagi menyudutkan Enshuo. Qin Enshuo, aktingmu yang payah ini ternyata cukup efektif ya. Ma, Kak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kakak, bagaimana kamu bisa memfitnahku? Apa yang kukatakan semuanya fakta. Semua orang bisa bersaksi untukku. Qin Yue, kamu? Diam. Tadi kalian sudah bicara begitu lama. Sekarang giliranku bicara kan? Aku ingin bertanya pada kalian semua. Apa itu?
Anjing kecil? Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya. Aku baru saja melihat kalian turun dari satu mobil. Dia kerabatmu. Dia adalah anjing kecil baruku. Tidak, bukan aku. Aku dengar di sekolah, orang yang menyinggung OSIS akan disebut anjing kecil. Anjing kecil akan dibully oleh seluruh sekolah. Hal ini kalian tidak mungkin tidak tahu kan? Kenapa? Kalian bisu. Enchuo, sebenarnya ada apa ini? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada Xiao Yue? Ikatan darah memang hal yang aneh ya. Ayah kandungmu, ibu kandungmu memperlakukanku seperti anjing. Kamu memanggilku anjing. Ada benarnya juga ya. Xiao Yu, jangan begitu. Ada apa? Kita bicarakan di rumah saja. Saat kalian membicarakanku seenaknya saja. Begitu soal keburukan Qin Ensuo langsung menyuruhku diam. Kalian memang ibu yang baik dan kakak yang baik untuknya ya. Xiao Yue, di hati ibu kalian semua sama. Ini dari sekolah kami, forum sekolah. Qin Ensuo adalah orang populer di sekolah. Saat Qin Ensuo mengumumkan, aku adalah anjing kecilnya. Seluruh sekolah sangat gembira. Semua memikirkan cara menyiksaku untuk menyenangkan dia. Mau kubuatkan grup, lalu kubagikan pada kalian. Tidak mau? Kalau begitu, tidak jadi. Murid-murid sekolah ini sangat efisien dalam bertindak. Saat wali kelas membawaku masuk ke kelas, mejaku sudah penuh sampah. Buku-buku yang baru dibagikan juga sudah dirobek-robek. Tapi guru itu sangat cekatan kerjanya. Saat aku tanya wali kelas, minta rekaman CCTV. Saat istirahat kedua, rekaman CCTV-nya sudah ada di tanganku. Dasar pecundang, hanya kau berani-beraninya melawanku. Mau lihat lagi? Qin Ensuo duduk di belakang kursiku, tertawa. Melihat mereka merobek bukuku. Keluarga Qin kita benar-benar menghabiskan banyak uang untuk memelihara anjing yang baik ya. Demi melindungi diri, aku memberitahu teman-teman bahwa aku adalah putra kandung keluarga Qin. Qin Ensuo tidak terima. Langsung mencariku. Mau memberitahuku siapa sebenarnya satu-satunya putra keluarga Qin. Jadi, dia tidak ikut pelajaran. Langsung lari keluar. Sekarang sepertinya dia mungkin pergi mencari Zhao Lin ya. Qin Yue, Zhao Lin Kai memanggilmu ke kantor siswa. Zhao Lin Kai? Siapa dia? Ada apa mencariku? Nggak tahu. Pokoknya, cepat sana. Maaf, aku cuma terlalu takut. Aku takut semua orang tahu aku bukan anak kandung, lalu meremehkanku. Begitu kakak pulang, dia langsung merebut kamar tidur. Aku takut dia akan merebut semua yang kumiliki. Nggak akan. Kami sudah tahu semuanya. Qin Yue, Masalah ini, kamu yang menderita. Xiao Yue. Sudah, jangan dibahas lagi. Mama akan mengantarmu ke rumah sakit untuk mengobati lukamu. Qin Yue, cukup. Aku akan lapor polisi. Masalah ini nggak akan selesai semudah itu. Kamu bilang, karena aku menyerang Qin Ensuo, makanya kamu memukulku. Kalau begitu, aku mau tanya. Apa aku memukul atau menendangnya? Kenapa? Merasa bersalah? Situasinya saat itu begini. Dia menarikku. Lalu aku melepaskan diri. Apa itu juga disebut menyerang? Ini baru namanya menyerang. Aku dipukuli sampai begini. Orang tuaku cuma menyuruhku diam, membiarkanku menanggung malu. Kalian tidak bisa memberiku keadilan. Polisi yang akan memberikannya. Selama belasan tahun terakhir, karena aku lemah, aku terus-menerus dibully. Aku sudah muak dengan hari-hari seperti itu. Tapi sekarang aku punya ayah. Dia putra keluarga Qin. Kalian semua jangan harap bisa membuliku lagi. Xiao Yue, maafkan aku. Ibu yang salah. Xiao Yue, Xiao Kai dari keluarga kami memang kurang pertimbangan. Tante minta maaf padamu. Tante, terima kasih. Kenapa harus berterima kasih padaku? Karena Tante adalah satu-satunya orang yang menanyakan lukaku. Terima kasih atas perhatian Tante. Tapi Zhao Lin Kai sudah dewasa. Dia harus membayar atas perbuatannya. Qin Yue,
Apa kamu harus melapor polisi? Membuat kedua keluarga jadi tidak enak. Aku akui. Masalah ini adalah kesalahan Ensuo. Dia hanya terlalu tidak aman. Takut kamu mengusirnya. Jadi dia berpikir, akan kuberi kau pelajaran. Aku janji. Nanti di rumah, aku pasti akan memintanya memberimu penjelasan. Shin Kexin, jangan pura-pura. Kau lulusan sekolah itu. Apa arti anjing kecil itu? Mana mungkin kau tidak tahu? Sebenarnya apa maumu? Hari ini Ensuho yang salah. Aku minta maaf padamu atas namanya. Sudah cukup kan? Terus, kamu mau ganti rugi apa? Bilang saja. Mau menyogokku pakai uang ya? Beginikah sikapmu padaku, adik kandungmu ini? Kamu menyalahkanku. Menyalahkanku karena tidak memihakmu. Oh, bukan. Apa kamu dari kemarin sudah terus-terusan menyalahkanku dan ibu? Kan sudah kubilang, ikatan darah itu hal yang ajaib. Kita berdua ini sejenis. Kalau dulu yang ditukar itu, kamu. Dan kamu diakui kembali. Aku juga pasti akan membela Qin Ensuo. Qinjue? Aku sarankan kamu jangan menggangguku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjaga mulutku. Putra konglomerat dibully di sekolah. Tuan muda keluarga Zhao membela tuan muda palsu. Judul ini cukup menarik perhatian, kan? Shin Kexin. Tentu saja aku tahu Qin Ensuo ingin memberiku pelajaran. Karena aku juga begitu. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Luka ringan, minta maaf yang benar, cari pengertiannya. Kalau dia tidak mau maafkan, anakmu bisa ditahan. Kak Lin Kai juga terluka. Kak Lin Kai, kamu juga harus periksa lukamu. Aku tidak terluka. Cepat minta maaf pada Qin Yue. Aku. Aku minta maaf pada Qin Yue atas nama Kak Lin Kai. Maaf. Ini semua salahku. Kamu mau balas dendam padaku seperti apapun, silahkan saja. Cuma jangan libatkan kakak Lin Kai, ya? Sudahlah, Qinjue. Ensuo dan Lin Kai sudah minta maaf padamu. Masalah ini anggap saja selesai. Bagaimanapun, kedua keluarga adalah teman lama. Jangan sampai semua orang jadi tidak senang. Xiao Yue, ini bukan waktunya untuk meraju. Keluarga Qin dan Zhao sudah bertahun-tahun bekerja sama. Hubungan mereka selalu baik. Kalau kamu begini, kita dan ayahmu akan sangat kesulitan loh. Anak-anak memang belum mengerti. Masalah kecil saja sampai dibawa ke kantor polisi. Nanti saya pasti akan menasihatinya baik-baik. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Lihatlah aku dipukuli begini. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Lihatlah, aku dipukuli begini. Xiao Yue, jangan khawatir. Ayah sudah datang. Ada apa? Ceritakan pada ayah. Ayah, aku baru saja sampai sekolah hari ini. Adik sudah membawa orang untuk membuliku di sekolah. Bukan hanya mengotori mejaku, tapi juga bekerja sama dengan Zhao Lin Kai untuk memukulku. Ayah, selama belasan tahun ini, aku selalu diintimidasi. Sekarang aku sudah kembali, ayah pasti akan membelaku, kan? Benar kan? Anakku telah menderita ketidakadilan. Ayah pasti akan membelamu. Minta maaf pada Qin Yue. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Dia kan keras kepala. Kamu juga tahu kan? Sekarang kedua anak itu lagi ngambek. Pisahkan mereka berdua dulu. Nanti kita, kedua keluarga, bisa bicara baik-baik. Bawa mereka pulang. Qin Chengjuan tidak mungkin karena masalah kecil ini bermusuhan dengan keluarga Zhao. Tapi, tujuanku memperingatkan Qin Ensuo sudah tercapai. Bisa diakhiri sekarang. Di dunia ini, hanya ayah kandung yang paling baik padaku. Aku tidak ingin membuatmu kesulitan. Aku bersedia menandatangani surat pernyataan damai. Xiao Yue pintar sekali. Tapi, ayah, kalau kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka kembali ke sekolah. Pasti akan membuliku lagi. Tenang saja, Xiao Yue.
Aku akan segera menemui paman Zaomu sekarang dan memintanya menghukum Zhao Linkai. Dijamin, Zhao Linkai tidak akan berani lagi setelah ini. Ayahku pasti mendapat keuntungan yang memuaskan. Zhao Yongzheng sudah mengeluarkan uang. Jadi wajar saja dia akan menghukum Zhao Linkai di rumah. Ayah dan paman Zaomu sudah sepakat. Setelah dia kembali, dia akan memberi pelajaran pada Zhao Linkai. Si Zhao Linkai itu tidak akan mengganggumu lagi nanti. Terima kasih, Ayah. Ada apa, Xiao Yue? Apa kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau kita langsung minta sopir mengantarmu ke rumah sakit? Tidak apa-apa, Ayah. Aku hanya belum makan siang. Perutku sedikit tidak nyaman. Kalau begitu, apa makanan di sekolah tidak cocok dengan seleramu? Tidak apa-apa, aku akan minta pelayan di rumah memasak khusus untukmu. Tidak perlu, Ayah. Aku baru saja kembali. Tidak ingin diperlakukan istimewa. Xiao Yue, kamu adalah putra kandungku. Apapun masalahnya, katakan saja. Bagaimanapun juga, aku akan selalu mendukungmu. Ayah, hanya saja makanan di sekolah agak mahal. Pertanyaan umum. Aku. Salah, Ayah. Aku belum mentransfer uang saku untukmu. Aku akan mentransfernya sekarang. Aku baru saja membantu keluarga Qin mendapatkan keuntungan yang diserahkan keluarga Zhao. Mau menyogokku dengan sedikit uang saku saja. Ayah, berapa uang saku dan pengeluaran yang ayah berikan pada Qin and Suo setiap bulan? Dan berapa banyak yang dihabiskan untuknya? Selama 16 tahun ini, berapa banyak yang sudah ayah keluarkan untuknya? Transfer saja padaku sesuai standarnya. Ayah, kalau ayah keberatan, sudahlah. Jangan marah, Ayah. Aku nanti tidak akan membandingkan diri lagi dengan Qin and Suo. Xiao Yue, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu dan Ensuo adalah putra kami. Kalian berdua sama pentingnya di hati kami. Terima kasih, Ayah. Ayah adalah orang terbaik di dunia bagiku. Asalkan uang yang ayah berikan cukup, aku dengan senang hati akan berperan sebagai putra yang patuh dan pengertian. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu terlalu membuat ayah kecewa. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon, maafkan aku kali ini. Ensuo, kalau berbuat salah, harus menerima hukuman. Kartu kamu, aku sudah minta bagian keuangan untuk memblokirnya. Dan lagi, kamu harus minta maaf pada Xiao Yue. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Setelah ini, aku akan menuruti semua perkataanmu. Aku tidak ingin ayah merasa sulit. Masalah ini, aku bisa saja tidak memperpanjangnya. Tapi kamu mencuri hidupku, baru bisa punya kehidupan seperti sekarang. Kami sekeluarga ini adalah dermawanmu. Aku tidak ingin kamu melakukan hal tidak tahu berterima kasih lagi di kemudian hari. Bajingan, kamu itu cuma orang miskin yang besar di desa terpencil. Apa hakmu menceramahiku? Qingyue, Ensuo sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu masih saja bicara kata-kata sekejam itu? Aku tidak sekejam kakak loh, menyuruh OSIS untuk mempermalukan adik kandungnya sendiri. Xiao Yue, kamu salah paham. Mana mungkin kakakmu membiarkan orang-orang itu mengganggumu? Dia itu cuma... Oke, aku capek. Papa, aku mau istirahat di kamar dulu. Baik, nanti kalau makanannya sudah siap, aku suruh orang panggil kamu. Rp5 juta. Sepertinya keluarga Qin ke Qin and Suo memang royal. Uang ini harus kumanfaatkan dengan baik, supaya bisa membuktikan. Aku juga punya kemampuan mengelola Qin Group. Dengar-dengar, kamu dipukuli di sekolah. Parah tidak lukanya? Aku baik-baik saja. Selama ini kamu cukup perhatian padaku. Uang ini, anggap saja sebagai rasa terima kasihku. Setelah ini, jangan hubungi aku lagi. Tang Qing, hanya seorang siswi SMA biasa yang punya sedikit trik. Dulu mendekatinya untuk menghindari beberapa masalah di sekolah. Sekarang dunia keluarga kaya itu rumit.
Tidak perlu lagi menyeret orang lain ke dalam masalah. Kakak, Papa menyuruhmu turun untuk makan. Baru masuk OSIS sudah merekam. Kamu sengaja ya? Dasar nakal. Aku sudah kau permainkan. Bodoh. Karena kau sudah tahu aku orang seperti apa. Lain kali, tahu dirilah. Jangan berulah di depanku. Kau? Sudah jadi tuan muda keluarga Qin belasan tahun, tapi masih harus mengandalkan orang lain untuk melawanku. Dasar anak manis. Kau? Qin Yue. Enshuo, makan ika ini. Sayang, makan yang banyak. Terima kasih, Ayah, Ibu. Kak, makanlah. Koki yang Ayah pekerjakan ini dulu adalah koki bintang 5. Masakan tingkat seperti ini, Kak, sebelumnya pasti belum pernah makan, kan? Enshuo, kau tidak perlu selalu mengalah padanya. Dia punya tangan sendiri. Tidak apa-apa. Aku tumbuh besar di samping ayah dan ibu. Makanan mewah sudah bosan ku makan. Kakak selalu di desa terpencil. Tidak banyak kesempatan makan hidangan tingkat seperti ini. Jadi, Kak, kamu harus makan lebih banyak. Tolong ambilkan aku piring dan sumpit yang baru. Kamu. Kakak, apa kamu sebegitu jijiknya dengan makanan yang aku tambahkan untukmu? Apa kamu masih marah padaku? Anak bodoh, jangan bicara sembarangan. Kami tidak akan menyalahkanmu. Xiao Yue, keluarga tidak boleh menyimpan dendam. Enshuo juga tidak sengaja. Jangan terlalu memikirkannya ya. Sudah. Minggu depan adalah ulang tahun Enshuo. Aku berencana mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuk Enshuo. Nanti pas di Haicheng, kita akan umumkan identitas Xiao Yue. Terima kasih, Ayah. Suamiku memang sangat perhatian. Pesta ulang tahun Enshuo memang harus dirayakan dengan baik. Ditambah lagi pengumuman identitas Xiao Yue, ini benar-benar kebahagiaan ganda. Kalau begitu, kita adakan di Hotel Hao Yue saja. Kalian berdua boleh mengundang teman sebanyak apapun. Makasih, Ayah. Nanti aku langsung kirim undangan ke teman-temanku. Kak, minggu depan ulang tahunmu. Kamu mau apa? Aku bisa belikan hadiah ulang tahun untukmu. Xiao Yue, kamu rayakan saja ulang tahunmu bersama Enshuo. Sudah bertahun-tahun, Enshuo sudah terbiasa merayakan ulang tahun di hari itu. Qin Yue, jangan bawa sifat kampunganmu yang picik itu ke keluarga Qin. Keluarga besar dari kalangan atas paling menghargai keharmonisan keluarga. Kakak adik rukun. Kalau kamu picik begitu, tidak akan ada yang menyukaimu. Kakak adik rukun? Seperti kakak? Kau. Sudah, kalian ini kakak adik, jangan selalu bertengkar. Kalau begitu, pesta ulang tahun kalian berdua akan diadakan bersamaan saja. Tapi kalian semua harus ingat baik-baik. Nanti saya akan mengundang Pak Zhou dari Weilai Keji. Ingat, kalian semua tidak boleh di depan orang luar mempermalukan keluarga Qin. Itu Pak Zhou dari Weilai Keji yang selalu ingin diajak kerjasama oleh perusahaan Qin. Dia juga akan datang ke pesta ulang tahun. Weilai Keji adalah raksasa internet di utara. Jika kamu bisa mewakili perusahaan Qin dan berhasil menjalin kerjasama dengan Weilai Keji, aku akan memutuskan memberimu 5% saham grup sebagai hadiah. Ayah, apa yang ayah katakan itu benar. Terima kasih ayah, aku pasti akan mempersiapkannya dengan baik. Kakak, aku akan membantumu. Kita kakak beradik bersatu, pasti bisa mendapatkan Pak Zhou. Xiao Yue, kenapa kamu diam saja? Qin Yue baru saja kembali dari desa. Mungkin dia bahkan tidak tahu berapa nilai 5% saham perusahaan Qin, kan? 5% saham perusahaan Qin setidaknya bernilai. Beng Tehuta. Pembagian keuntungannya saja setiap tahun bisa lebih dari 1 juta. Kakak, kamu sebentar lagi akan menjadi putri konglomerat paling kaya. Aku ucapkan selamat duluan. Papa,
Kalau aku berhasil dapat kerjasama itu, apa papa bisa kasih aku saham sebagai bonus? Tentu saja. Cuma, Presiden Direktur Zhou ini bukan orang biasa. Jangan lihat dia cuma seorang wanita. Di dunia bisnis, dia sangat tegas dan cekatan. Caranya sangat keras. Future Tech, di tangannya beberapa tahun ini perkembangannya sangat pesat. Bidang yang digeluti juga makin luas. Mendapatkan kerjasama dengannya bukanlah hal yang mudah. Kakak, jangan-jangan kamu pikir kamu juga bisa dapat kerjasama itu dan dapat saham bernilai puluhan juta. Urusan bisnis tidak sesederhana yang kamu kira. Qin Yue, kamu terlalu percaya diri ya. Dengan pendidikan SMP-mu itu, apa kamu bisa mengerti kontrak? Apalagi berbisnis? Itu cuma mimpi bis yang bolong. Xiao Yue, urusan bisnis itu sangat rumit. Kamu masih kecil, belum terlalu mengerti. Nanti Mama akan sering ajak kamu hadiri beberapa acara makan malam. Nanti juga kamu paham. Kata ibumu benar. Kalau kamu mau coba, ayah kasih kamu kesempatan. Asal kamu bisa, sahamnya juga akan ayah berikan. Makasih ya. Aku tidak sabar menunggu. Pesta ulang tahun minggu depan. Enshuo, selamat ulang tahun. Jam tangan ini adalah edisi khusus mewah dari Cedeli. Harganya 500.000. Stoknya belum ada di dalam negeri. Enshuo, kamu beruntung banget ya. Nona Chin baik banget sama Enshuo. Ini namanya hubungan kakak adik yang manis. Iri banget. Makasih kak, kakak baik banget sama aku. Dasar anak bodoh, kamu kan adikku. Kalau bukan sama kamu, sama siapa lagi? Pak Zhou, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahun anak saya. Ini suatu kehormatan bagi keluarga Qin. Tidak perlu sungkan, tapi melihat keluarga Pak Chin begitu harmonis, benar-benar bikin iri orang lain ya. Ah, tidak juga. Tuan Zhou, saya bersulang untuk Anda. Nona Chen, ini pasti adikmu yang kampungan itu. Yang baru saja keluarga Chin bawa pulang kan? Dia ulang tahun di hari yang sama dengan Ensuo. Jangan-jangan kamu tidak menyiapkan hadiah. Mana mungkin? Mereka berdua adalah adik-adikku. Mana mungkin aku pilih kasih? Qin Yue, selamat ulang tahun. Terima kasih atas perhatiannya, kakak. Kakak, cepat, buka dan lihat. Ini kan ulang tahun pertamamu setelah kamu kembali. Kakak pasti menyiapkan kejutan besar untukmu. Matthew, ini produk baru dari merek mewah. Yang mana? Jangan-jangan ini giok mentah. Kak, apa batu ini tidak asing bagimu? Kakak takut kamu tidak terbiasa di sini dan merindukan kehidupan di desa dulu. Jadi, dia sengaja pergi ke depan rumah lamamu dan mengambil batu ini. Bagaimana? Kakak sangat perhatian sekali. Kak Keshin sampai natat. Kamu perhatian banget sih. Adik kampungan. Cepat bilang makasih ke Kak Keshin. Anak-anakku ini memang suka bercanda. Namanya juga anak-anak. Bercanda itu biasa. Gimana Qin Yue? Suka hadiah dari kakak? Hadiah dari kakak? Batu ini taruh saja di samping tempat tidurmu. Lihat setiap hari. Dengan begitu, kamu tidak akan kangen rumah lagi. Kakak, meskipun cuma batu, tapi kakakmu itu sudah memikirkan baik-baik hadiah ulang tahunmu. Sudah memikirkan baik-baik hadiah ulang tahunmu. Hadiahnya mungkin kecil, tapi ketulusannya besar. Jangan pilih-pilih ya. Dasar anjing, hanya aku yang pantas mendapatkan semua cinta dari keluarga Qin. Sedangkan kamu hanyalah seorang kampungan. Sudah diberi hadiah ulang tahun saja, itu sudah sangat menghargaimu. Jangan tidak tahu diri. Benarkah? Qin Yue,
Kamu gila. Kak, aku cuma menjelaskan ke kakak. Untuk hadiah ulang tahun, kamu sudah banyak memikirkannya. Kakak malah ngamuk lagi. King Yue! Sekarang juga, saat ini juga, minta maaf pada Ensuo. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kamu memukul Ensuo. Bukankah seharusnya kamu minta maaf padanya? Memang pantas dipukul. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Memang dasar anak liar dari desa yang tidak diajari. Qin Yue, kamu berani menyiramku? Qin Yue, kamu mau apa? Cepat lepaskan kakak, semua orang melihatnya loh. Kakak, tamu-tamu penting yang diundang ayah ada di sana. Kalau sampai mereka melihat kamu memukul adik kandungmu ini, tidak enak kan? Kalau begitu, kenapa kamu tidak cepat lepaskan? Awas kamu. Nanti di rumah aku bereskan kamu. Maaf semuanya. Kakakku ini suka bercanda dengan adiknya. Membuat kalian jadi tontonan. Aku mewakili mereka. Mohon maaf semuanya. Pak Chin, putra Anda yang ini yang baru ditemukan kembali, ternyata cukup baik, tenang, berwibawa, dan tahu diri. Sangat pantas bisa menguasai suasana. Hanya saja, dua yang lainnya. Maaf, Pak Zhou jadi melihat yang tidak-tidak. Anak durhaka, sebelumnya sudah saya tekankan, hari ini akan ada tamu penting yang datang. Kalian masih membuat keributan seperti ini. Sedikit seperti sosok kakak tertua. Bukan begitu saja. Saya tidak sengaja membuat keributan. Ayah kakak yang duluan mukul aku. Kakak hanya membantu saya mengucapkan 2 kalimat. Akhirnya, kakak menyiram air ke kakak perempuan. Ini semua ulah Qin Yue. Kurang ajar. Apa kau pikir aku buta? Pengawal. Bawa 2 orang yang memalukan ini kembali ke tempatnya. Ayah, aku belum bicara dengan Pak Zhou menyapa tuh. Menyapa apa? Pak Zhou sudah mengisyaratkan padaku. Kalian berdua tidak tahu sopan santun. Dasar memalukan. Apa aku belum cukup memalukan? Pergi. Ayah. Ayah? Xiao Yue. Setelah kita pulang nanti, aku akan menghukum kakak dan adikmu. Sekarang ikut aku dulu untuk bertemu Pak Zhou. Maaf ya Pak Zhou. Anak-anakku ini membuat Anda tertawa. Sini Qin Yue. Ini anakku, Qin Yue. Bibi Zhou? Ternyata Anda. Kamu mengenalku. Xiao Yue, ini adalah Bu Zhou dari Future Tech. Apa kamu salah orang? Maaf Bu Zhou, anakku baru saja kembali. Dia tidak begitu mengerti aturan. Xiao Yue, jangan main-main. Jangan cari masalah di sini. Bibi Chu, Anda adalah pendiri Warmth Action kan? 2 tahun lalu, Ibu sendiri datang ke sekolah kami untuk memberikan kebaikan. Tidak hanya menyumbangkan 1000 buku, tapi juga mendirikan beasiswa Aksi Kehangatan. Waktu itu, sebagai perwakilan siswa, saya sendiri menerima beasiswa 5.000 yuan. Justru karena 5.000 yuan itulah, saya bisa melanjutkan ke SMA. Kamu dulu di daerah pegunungan Barat Daya. Iya, waktu itu, saya sangat terinspirasi setelah mendengar pidato ibu. Saya merasa bahwa belajar adalah satu-satunya jalan keluar bagi saya. Kalimat dari pidato ibu itu, sampai sekarang, masih saya ingat. Ilmu mengubah nasib. Belajar menerangi masa depan. Sejak saat itu, saya jadi lebih giat belajar. Tidak berani lengah sedikit pun. Tapi, orang tua angkat saya tidak mengizinkan saya sekolah. Jadi, saya hanya bisa bekerja sendiri untuk mencari uang. Justru karena ada orang baik seperti Bibi Zhou. Kalau tidak, saya mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk masuk SMA. Bibi Zhou, senang sekali bisa bertemu Anda hari ini. Suatu kehormatan bagi saya. Saya ingin bersulam untuk Anda. Niat awal saya beramal adalah untuk membantu lebih banyak pelajar seperti Anda, membantu kalian keluar dari desa, meraih dunia yang lebih luas, dan mewujudkan impian kalian, serta berkontribusi pada pembangunan negara. Anak muda, saya sangat percaya padamu.
Xiao Yue kami ini benar-benar sangat rajin. Waktu di sekolah, setiap pagi jam 5 sudah bangun untuk belajar dan menghafal. Setelah pelajaran, dia masih belajar mandiri di perpustakaan. Semangat belajarnya itu lebih gigih dari kita orang dewasa. Kita semua merasa kalah. Makanya Xiao Yue kami ini di sekolah nilainya itu selalu yang terbaik. Tuan Muda Chin dan Pak Chin benar-benar mirip ya. Memang benar, ayah hebat punya anak hebat. Oh ya, Bibi Jo. Saya juga sudah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Bibi Chu, ini untuk Anda. Ini teh yang saya petik sendiri di gunung. Lalu saya minta orang mengolahnya jadi teh pres. Waktu Anda datang ke sekolah kami, saya lihat Anda sedikit lelah. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran. Tuan Muda Chin benar-benar perhatian. Pekerjaan saya memang banyak sekali. Sering merasa lelah. Hadiah Anda ini benar-benar tepat di hati saya. Bos besar seperti Butsu, yang kekayaannya miliaran. Apa yang belum pernah dilihatnya, yang bisa menyentuh hatinya, bukan barang mewah yang mahal, tapi ketulusan dan perhatian. Teh ini harum sekali. Saya suka. Suratnya, saya pasti akan membacanya nanti. Xiao Yue, kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Ayah, apa Bibi Jo sudah setuju bekerja sama? Ya, kontraknya sudah ditandatangani. Dan Bibi Jo secara khusus memintamu belajar langsung di proyek. Sepertinya Nyonya Zhou sangat menyukaimu ya. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menjaga hubungan baik dengan Bibi Zhou. Ayah, Chin Yue baru SMA dan baru kembali dari desa. Dia sama sekali tidak tahu tentang bisnis perusahaan. Membiarkan dia begitu saja mengambil alih proyek perusahaan, kurang pantas kan? Lagi pula, kalaupun dia ke kantor, dia hanya akan membuat keluarga kita malu. Diam, Xiao Yue itu adik kandungmu. Kamu malah mempermalukannya di depan umum saat pesta ulang tahunnya. Apa kamu masih pantas jadi kakak? Ayah, jangan salahkan kakak. Kakak juga tidak sengaja. Kami semua kira kakak akan suka kejutan yang kami siapkan untuknya. Lagi pula, itu rumah tempat dia tinggal belasan tahun. Kalau salah, ya salah saja. Kalian hampir saja membuat keluarga Qin kehilangan muka di depan Nyonya Zhou hari ini. Kalau bukan karena Yue, kalian pikir kalian masih bisa di sini duduk tenang? Yue, jangan khawatir. Soal bisnis, ayah akan mengajarimu sendiri. Terima kasih, Ayah. Ayah, kakak perempuan dan kakak laki-laki sudah masuk perusahaan. Aku juga ingin masuk perusahaan. Ibu, boleh ya? Aku tahu, aku bukan anak kandung ayah dan ibu. Aku tidak pantas masuk perusahaan. Aku tidak akan ikut campur lagi urusan perusahaan. Sudah. Cheng Yuan, biarkan Ensuo ikut ke perusahaan. Anak laki-laki, bagaimanapun juga, harus belajar berbisnis. Meskipun hanya belajar dasarnya, memperluas wawasan itu bagus juga kan? Pergi saja, pergi saja. Tapi jangan membuat masalah lagi untukku. Terima kasih, Ayah. Sudah larut. Mari kita istirahat lebih awal. Chin Yue, hari ini ulang tahun Ensuo. Kau berani memukulnya di depan umum? Apa kau sengaja membuatnya bikin malu di depan semua orang ya? Cuma biar semua orang mikir kalau status Ensuo itu nggak setinggi kamu gitu. Cuma anak angkat doang. Mana mungkin aku mikirin dia. Orang yang beneran bikin aku mikir, itu kamu. Chin. Sin. Kakak kandungku sendiri. Informasimu akurat banget. Penuh rasa syukur karena dibantu siswa miskin. Persona ini ampuh banget. Baguslah kalau aku bisa membantumu. Bisa tambah WeChat lagi kan? Kalau kamu menendangku setelah jembatan dilewati, bukankah itu keterlaluan? Tuan Muda Chin, saham yang dijanjikan Tuan Chin untukmu sudah selesai proses transfernya. Kamu tanda tangan di sini. Bulan depan kamu bisa. Sudah dapat dividen. Cuma 5% saham. Sudah senang begitu saja. Dasar orang udik dari kampung. Pandangannya dangkal sekali. Iri hati itu bikin bodoh. Aku tidak sudi bicara dengan pecundang. Kau! Xiao Yue,
Ini khusus dari ibu ini egg tart buatanku untukmu. Baru matang, masih hangat loh. Ayo, cepat cicipi. Terima kasih, Ma. Ma mau bicara sesuatu denganmu. Ma? Ada apa? Begini, Paman Zaomu berpikir nilai-nilai sekolahmu bagus. Dan kamu juga rajin. Jadi dia berpikir minta kamu dampingi putri kecilnya, Zhao Linsuan, belajar bareng. Alias adiknya Zhao Linkai. Ma, Lingshuan kan punya guru les sendiri. Kenapa harus belajar sama aku? Paman Zhao dan Bibi Jiang merasa guru les yang Mama carikan untuk Xiao Yue lebih profesional. Dan bisa cepat tingkatkan nilai. Lagi pula, kalau lebih banyak orang belajar bareng, suasana belajarnya bukannya jadi lebih baik. Suasana belajarnya akan lebih baik. Kok aku malah merasa akan lebih buruk? Belajar bar. Orang tua Zhao melihatku mendapatkan saham grup Kinshi. Dan juga diakui oleh Presdirtso. Mau menjodohkan aku dengan Zhao Linsuan, kan? Qin Yue, aku tidak akan pernah membiarkan adikku menikah denganmu. Adik iparku hanya boleh Enshuo. Kak, aku mohon padamu. Jangan pisahkan aku dan Linsuan. Kenapa harus mencariku? Masalah besar perjodohan keluarga ini. Bukan aku yang memutuskan. Jangan pura-pura. Kalau bukan karena kamu berulah di depan Paman Qin, mana mungkin orang tuaku membiarkan adikku ganti calon jodoh. Tadi malam adikku menangis sejadi-jadinya. Dia bilang tidak mau menikah denganmu. Jadi, jangan buang-buang tenagamu. Bermain kotor di belakang. Tolong kalian pahami. Aku ini putra kandung keluarga Qin. Sedangkan kamu hanyalah hewan peliharaan di rumah kami. Jangan berhayal tentang hal-hal yang tidak pantas untukmu. Kamu? Aku tidak akan diam saja melihat adikku menikah dengan pria licik sepertimu. Adik iparku hanya boleh Enshuo. Qin Yue, dengar tidak? Apa gunanya? Cuma teriak-teriak saja. Kalau berani, sana bujuk orang tuamu agar adikmu menikah dengan Qin Enshuo, anak angkat itu. Jangan nyinyir di sini. Orang tuaku, aku sendiri yang akan membujuk. Kamu juga jangan lagi pergi ke Paman Qin untuk berbuat ulah di sana. Ayo, kita pergi. Semangat ya. Aku dukung kalian. Jangan. Benar-benar kacau. Perjodohan itu bisa kamu ubah begitu saja. Sekarang keluarga Zhao secara spesifik ingin berbesan dengan Qin Yue. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang tidak becus. Siapa suruh kamu mempermalukan diri di depan keluarga Zhao? Ayah tidak bisa memutuskan secepat itu. Aku dan adik Linsuan sudah bersama sejak kecil. Perasaan kami sudah lebih dari 10 tahun. Aku pasti akan menikahinya. Sudah, jangan bertengkar lagi dengan ayahmu ya. Betul, Ayah. Enshuo dan Linsuan, hubungan mereka sangat baik. Ayah restui saja mereka ya. Kamu. Kalau begitu, ayah tanya padamu, bagaimana dengan keluarga Qin kita dan keluarga Zhao? Bagaimana kita menjelaskannya? Cheng Yuan, urusan keluarga Zhao, biar aku yang jelaskan pada mereka. Sedangkan Xiao Yue, aku ibunya, aku akan membujuknya baik-baik. Xiao Yue, kamu sudah pulang? Ayo, duduk-duduk. Kak, ayah dan ibu sudah setuju aku bertunangan dengan Linsuan. Kamu tidak marah kan? Xiao Yue, kamu masih kecil, jangan pikirkan hal-hal seperti ini dulu. Belajar yang rajin, ayah akan tetap bangga padamu. Ayah akan tetap bangga padamu. Xiao Yue, bukan ayah dan ibu pilih kasih. Hanya saja Enshuo dan Linsuan, mereka sudah berteman sejak kecil. Perasaan mereka sangat dalam. Kalau kita memaksamu menikahi Linsuan, malah akan merugikanmu. Betul, Kak. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Aku dan Linsuan sudah menjalin kasih lebih dari 10 tahun. Tidak semudah itu untuk dipisahkan, begitu saja. Qin Yue, gadis seperti Zhao Linsuan yang berasal dari keluarga kaya dan punya status tinggi, pasti akan memilih pria yang luar biasa dan punya kemampuan hebat dari keluarga terpandang untuk jadi suaminya. Kamu tidak pantas untuknya. Ayah, apa aku boleh menolak? Xiao Yue, bukankah kamu tidak akur dengan Zhao Linkai? Lalu adiknya bisa kamu terima? Zhao Linkai adalah Zhao Linkai. Zhao Linsuan adalah Zhao Linsuan. Aku tidak akan karena kakaknya, jadi ikut membencinya. Lagi pula, keluarga Zhao, bukankah juga ingin berbesanan denganku? Kamu. Oke, aku kembali ke kamar dulu. Hah, Xiao Yue. Lihatlah, tidak ada hari yang tenang. Tidak ada hari yang tenang. Aduh, ayah.
Bagaimana ini? Si brengsek Qin Yue itu bersikeras ingin merebut perjodohan dariku. Lin Xuan adalah milikku. Seorang udik dari desa, setelah merebut saham perusahaan, dia juga ingin merebut tunanganmu. Apa dia pantas? Kak, kau punya cara kan? Qin Yue, oh Qin Yue, berani melawanku? Akan kubuat kau menyesal. Kayue, Kayue. Kau sudah lihat postingan di internet? Postingan apa? Cepat lihat! Postingan ini sekarang sudah jadi nomor 1 di forum sekolah. Kak Yue, kami akan segera menyuruh orang untuk menghapusnya. Tidak perlu. Kita masuk kelas dulu. Jika tidak ada keluarga Zhao, masih ada keluarga Su, keluarga Qi, keluarga Meng. Keluarga Qin pasti akan menemukan pasangan perjodohan berikutnya. Aku sangat berharap Qin Enshuo membuat keributan besar, membuat reputasiku hancur. Tidak ada yang berani menikahiku. Lagi pula, tujuanku adalah kekuasaan keluarga Qin. Postingan sekolah kalian, aku sudah melihatnya. Perlu aku melakukan sesuatu? Tidak perlu. Kamu sekarang pasti sedang kesulitan, kan? Mana mungkin sulit? Hidup bergelimang harta dan kekuasaan. Sangat bahagia. Xiao Yue. Ada apa dengan postingan di forum sekolahmu itu? Bagaimana bisa? Ayah, aku dan mereka hanya teman sekelas. Tidak ada hubungan lain. Sejak SMP, aku sudah bekerja sambil sekolah. Selain bekerja ya belajar. Sama sekali tidak ada waktu untuk main-main. Ayah, akhir-akhir ini aku ingin mempersiapkan kompetisi fisika. Gak mau terpengaruh. Hal-hal itu kamu bantu beresin ya. Oke, kamu belajar yang benar, persiapkan diri baik-baik. Itu yang paling penting. Urusan di internet, biar ayah yang tangani. Sini, perhatikan gerakan bibir. Napas. Oke. Taruh tanganmu di tempat yang benar. Kak, kamu sudah datang. Qin Yue, postingan di internet itu. Ada apa? Qin Yue, kamu masih muda. Seharusnya fokus belajar. Aku tidak peduli kamu seperti apa dulu. Nah, karena sudah balik ke keluarga Qin, ya harus ada aturannya. Mulai sekarang jangan bergaul dengan mereka lagi. Hidup ini cuma sekali. Masa nggak boleh bersenang-senang? Apalagi aku ini. Pria tampan dan kaya raya. Banyak banget yang antre mau mengejarku. Itu wajar. Kam? Kamu ngomong apa sih? Bahasa Mandarin dong. Gak ngerti. Kalian. Yang satu mantannya banyak banget sampai nggak bisa dihitung. Yang satu lagi. Setiap hari merebut istri untuk anak palsunya yang masih di bawah umur. Apa kalian membicarakan hal ini denganku? Ditambah lagi anak tak berguna yang kalian besarkan ini, bisanya cuma bergantung pada orang lain. Atau menyebarkan rumor tentang aku di internet. Sama sekali nggak berguna. Kamu? Ini. Dasar gila. Qin Yue. Aku lihat Tang Qin dari SMA Provinsi nomor 1. Dia datang mencarimu. Aku tahu sifat Tang Qin. Setelah masalah postingan itu, dia tidak mungkin datang mencariku duluan. Kecuali ada yang ikut campur. Kak, Mama bukannya sudah bilang jangan sampai kamu berhubungan lagi dengan mereka. Kamu benar-benar adikku yang baik ya. Tapi kali ini, kamu sudah keterlaluan. Kamu boleh merusak reputasiku sesukamu. Tapi kamu gak seharusnya melibatkan Tang Qin. Aku marah sekali. Qin Yue, kamu cari mati. Tuan muda keluarga Zhao ini suka banget mengurusi urusan keluarga Qin kami ya. Kenapa? Kamu kangen masa-masa ke kantor polisi denganku? Kamu berani-beraninya bahas itu lagi. Qin Yue, kamu berani memukulku?
Mama tidak akan membiarkanmu. Kamu sudah memanggilku kakak. Kakak menghukum adik. Itu wajar. Apa yang bisa orang tua katakan? Lagi pula, kamu hanya anak angkat. Kamu? Lain kali hati-hati. Jangan membuatku marah lagi. Dan lagi, ini baru namanya memukul. Qin Yue, jangan pergi. Kalau berani, ayo bertarung 1 lawan 1. Berhenti. Ayo, naik mobil. Kita berdua-berduaan seperti ini. Apa tidak apa-apa? Paman Zhang, kamu turun dulu. Tunggu aku ya. Oke, Tuan Muda. Kenapa kamu datang ke sekolah mencariku? Oh. Yang memotretmu diam-diam itu yang mengajakku. Aku khawatir keselamatanmu. Makanya aku datang. Apa aku merepotkanmu? Maaf. Orang yang bisa memotretku diam-diam. Dengan begitu banyak foto seragam sekolah. Pasti bukan orang sembarangan. Kamu berani bertemu dengan mereka? Itu terlalu beresiko. Aku tidak takut. Oh. Uang 300.000 yang kamu transfer padaku, aku kembalikan. Melakukan sesuatu untukmu, aku rela. Tidak perlu uang. Kenapa tidak perlu uang? Kamu menyukaiku? Kamu menyukaiku? Ya, aku menyukaimu. Tapi aku tidak menyukaimu. Aku selalu memanfaatkanku. Aku berinteraksi denganmu untuk menghindari gangguan dari gadis-gadis lain. Aku tahu semua itu. Kamu tahu? Orang-orang sepertimu. Aku tidak tahu. Sudah berapa banyak yang kumanfaatkan. Kalian semua, bagiku, sama saja. Aku tahu semuanya, tapi dimanfaatkan olehmu. Aku rela. Selama bertahun-tahun ini, Imi adalah orang paling bodoh yang pernah kutemui. Setelah tahu siapa aku sebenarnya, masih saja nekat mendekat. Tang Qin, aku ingat dulu. Kamu masuk SMA Negeri 1 Provinsi sebagai siswa berprestasi terbaik. Betul. Kamu masih kelas 1 SMA, masih ada waktu. Setelah kamu diterima di Universitas Shanghai dan lulus nanti, datanglah bantu aku di grup Qin. Aku sendirian. Sangat butuh orang kepercayaanku sendiri. Baik. Aku pasti akan masuk Universitas Shanghai. Jika ingin punya posisi kuat di grup Qin, harus punya orang sendiri. Tang Qin, sama cocok. Sudah janji ya? Aku antar kamu pulang. Aduh, sini biar Mama lihat. Sakit tidak? Qin Yue, berlutut. Ayah, aku pulang. Kenapa kamu memukul Ensuo? Ayah, ada yang ingin mencelakaiku. Tang Qin sengaja dipancing datang. Qin Enshuo dan teman-temannya sengaja bicara keras-keras kalau Tang Qin datang ke sekolah mencariku. Dia juga ikut-ikutan mereka, terus-menerus membicarakanku. Orang-orang di sekitarku menunjuk-nunjukku. Aku benar-benar panik. Aku mati-matian menghentikannya. Aku tidak ingin dia bicara lagi. Tapi adikku bersikeras mengatakan hal-hal itu untuk mempermalukanku. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku memukulnya. Aku hanya tidak ingin dia bicara lagi. Tapi kamu juga tidak boleh memukul orang. Lihatlah wajah Ensuo. Jadi seperti apa karena pukulanmu? Memukul memang salahku. Tapi aku ingin bertanya padamu. Semua kejadian belakangan ini, apakah kamu yang melakukannya?
Semua kejadian belakangan ini, apakah kamu yang melakukannya? Nawud, jangan asal bicara. Chanchin! Kamu yang panggil mereka, kan? Kakak, kamu nggak bisa mukul aku, terus fitnah aku juga kan? Aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi kamu nggak bisa menuduhku sembarangan begitu. Qin Yue, diam. Aku gak akan biarin kamu fitnah Ensuo lagi. Qin Yue, kamu mukul Ensuo dan kamu merasa benar begitu? Sekarang juga berlutut. Minta maaf pada Ensuo. Yang harus berlutut dan minta maaf, bukan aku. Sudah, jangan ribut. Ayah, aku punya bukti. Ayah, lihat ini. Apa saja yang sudah dilakukan Kim Ensuo dan kakak sulung yang memalukan ini. Ayah, bukan aku. Kakak yang mau fitnahku. Masalah asmara yang dia buat sendiri malah menyalahkan orang lain. Kalau bukan karena kamu sendiri main serong di luar sana, mana mungkin ada foto-foto ini? Jin Kesin, apa kamu begitu bicara tentang adik kandungmu sendiri? Bukan begitu, Ayah. Aku cuma bicara apa adanya. Ayah lihat kan? Semua postingan di internet ini, itu semua Jin Ensuo dan Jin Kesin yang menyuruh orang mengunggahnya. Dan foto-foto itu, mereka juga diam-diam memotretku, lalu diedit pakai AI. Aku tidak mengerti. Kenapa kakak dan adik melakukan ini padaku? Ayah, bukan begitu, Ayah. Kakak bohong. Ayah. Dengarkan penjelasanku. Sudah. Xiao Yue, kali ini Kexin dan Ensuo memang salah. Aku pasti akan menghukum mereka. Tapi soal foto itu, keluarga Zhao sudah melihatnya. Pernikahan ini hanya bisa dengan Ensuo. Jadi, demi pernikahan penting kedua keluarga ini, aku harus menahannya lagi. Begitu. Kakak, soal yang kemarin itu, aku yang salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku kali ini saja ya. Aku menikah dengan adik Lin Xuan, itu juga demi keluarga. Xiao Yue, kamu pasti merasa tidak enak ya? Tapi keluarga Zhao dan keluarga Qin itu sudah bersahabat turun-temurun. Kedua keluarga sudah bekerja sama puluhan tahun. Tidak mungkin karena masalah pernikahan ini kita jadi permusuhan kan? Xiao Yue, kamu kan anak yang pengertian. Pasti bisa mengerti papa, iya kan? Xiao Yue, mengertilah sedikit. Ayahmu sudah memberikan 5% saham perusahaan padamu. Apa kamu masih mau merebut pernikahan Ensuo? Kenapa kamu bisa seegois itu? Betul. Qin Yue, kebiasaanmu yang egois dan serakah seperti orang miskin ini, bisakah diubah sedikit? Sejak kamu datang ke rumah ini, rumah kita jadi kacau balau. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Ulangi? Ku bilang kau egois. Seharusnya dari awal kita tidak menjemputmu pulang. Ku bilang kau egois. Xiao Yue, apa yang kamu lakukan? Aku dan Jin Kesin, kami berdua anak kandung kalian. Apa haknya dia meremehkanku? Kamu. Seharusnya menikah dengan keluarga Zhao itu aku. Dia cuma anak angkat. Apa haknya bersaing denganku? Aku tahu, dia sudah hidup dengan kalian belasan tahun. Tapi aku sudah berusaha sekeras ini. Kenapa kalian masih saja memihak padanya? Seandainya aku tahu, aku tidak akan kembali. Xiao Yue, jangan bicara begitu. Kamu anak kandung ayah dan ibu. Bagaimana mungkin kami tidak menyayangimu? Bu, ibu selalu bilang, aku dan Jin Ensuo sama di mata ibu. Tapi di hari pertama aku kembali, saat dia lari, ibu langsung meninggalkanku untuk menghiburnya. Ensuo. Dia menjebakku biar dibully di sekolah. Dipukuli sama Zhao Lingkai. Kamu sampai di sekolah, malah langsung peduli sama dia. Ensuo, kamu gimana? Katamu dia nggak punya rasa aman. Terus aku jadi punya rasa aman gitu. Kamu suka banget ngurusin anak orang lain. Kenapa nggak ke panti asuhan aja, adopsi anak lain? Kenapa harus melahirkanku? Xiao Yue, maafkan aku. Mama nggak memperhatikan perasaanmu. Qin Yue, soal kali ini, Kakak minta maaf padamu. Kamu mau ganti rugi apa? Sepatu? Jam tangan?
Atau hadiah lainnya? Bilang saja, aku bisa penuhi semuanya. Ganti rugi? Menurutmu, ganti rugi apa yang bisa menggantikan semua penderitaanku selama ini? Barang-barang materi itu. Jangan sok baik di sini. Kalau bukan karena kamu mengancam orang-orang di OSIS, apa aku akan dipermalukan oleh mereka? Aku. Bukan aku. Kalau kamu benar-benar menganggap penting aku sebagai adik kandungmu ini, apa Zhao Linkai masih akan berani menyentuhku? Dan lagi, saat pesta ulang tahun, kamu memberiku sebuah batu jelek. Bukankah itu hanya untuk mempermalukanku di depan umum? Apa hakmu bicara omong kosong seperti itu? Kakak, kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Jangan libatkan ibu dan kakak. Shinen Shuo, jangan pura-pura. Sejak hari pertama aku masuk rumah ini, kamu sengaja marah-marah untuk mengintimidasiku. Hari kedua, kamu memprovokasi semua orang di sekolah untuk membuli aku. Kamu bahkan sengaja pura-pura jatuh agar Zhao Linkai memukulku. Bukankah kamu dalam dibalik semua ini berulang kali? Kakak, maafkan aku. Aku salah atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku seharusnya tidak bersaing denganmu untuk kasih sayang ayah dan ibu. Aku juga seharusnya tidak di sekolah mengajak teman-teman untuk membuli kamu. Aku akan berubah. Aku akan berubah mulai sekarang. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak akan memaafkan siapapun yang pernah menyakitiku. Aku hanya akan membalas dengan cara yang sama. Xiao Yue, jangan bercanda. Masalah hari ini sudah cukup sampai di sini. Ayah, aku tahu jelas. Semua ini ulah Qin Ensuo dan Qin Kexin di belakang. Mereka menyebarkan rumor tentangku, membuat reputasiku hancur. Semua itu demi menggagalkan pernikahanku dengan keluarga Zhao. Sekarang ayah memberikan pernikahan sepenting ini kepada Qin Ensuo. Lalu, bagaimana denganku? Sebelumnya, demi mempromosikan kerjasama keluarga Qin dan Future Tech, aku sudah berusaha keras. Ayah hanya memberiku 5% saham, sedangkan Qin Kexin tidak melakukan apa-apa di tahun ketiga kuliahnya. Tapi ayah memberinya 10% saham. Lalu, apa artinya semua pengorbananku itu? Aku berjuang sekuat tenaga, hanya agar seluruh keluarga melihatku. Tapi kenapa kalian begitu pilih kasih sih? Xiao Yu, kamu sudah banyak menderita. Proyek dengan Future Tech sudah dimulai. Minggu depan, kamu mulai magang di perusahaan. Bagaimana kalau begini? Ayah akan memberimu lagi 10% saham. Ayah, ini terlalu gegabah. Suamiku, tenanglah sedikit. 10% saham perusahaan bernilai hampir 50 juta. Itu akan langsung memengaruhi pengaruhmu di Dewan Direksi. Bagaimana bisa kamu memberikannya begitu saja? Putra kesayanganku merasa tersakiti. Asalkan dia bahagia. Jangankan saham, kalaupun dia minta bulan di langit, aku akan memetiknya dan memberikannya padanya. Ayah, aku tidak mau apa-apa. Aku meninggalkan keluarga Qin. Aku sendiri juga bisa hidup dengan baik. Jangan bicara omong kosong begitu. Ini rumahmu. Semua yang ada di rumah ini ada bagianmu. Tidak bisa, Ayah. Ayah jelas-jelas berjanji akan memberiku 5% saham sebagai hadiah pernikahanku. Tapi dia merebutnya lagi. Aku kembali istirahat dulu. Ensuo. Anak Xiao Yue ini, rasanya tertekan sekali. Capek banget acting. Cuma kalau sudah di atas, baru bisa jadi diri sendiri. Sini, duduk. Saham ini semuanya untuk Xiao Yue. Untuk Ensuo, kita alokasikan aset lain saja. Jangan sampai keluarga Zhao meremehkan kita. Kamu benar-benar mau kasih Xiao Yue 10% saham? Apa ini tidak terlalu gegabah? Bukankah sudah disepakati? Siapa yang menikah, sahamnya untuk dia? Tenang saja. Xiao Yue itu cuma cemburu. Kita terlalu baik pada Ensuo dan kakak perempuannya, makanya dia ngambek. Saham ini ada di tangannya, tetap di keluarga kita sendiri. Kalau diberikan pada Ensuo, siapa tahu suatu hari nanti bisa direbut oleh rubah tua bermarga Zhao itu. Bisa direbut. Betul juga. Anak ini Xiao Yue kurang kasih sayang. Berikan dia rasa aman dulu.
Nanti bujuk baik-baik, sahamnya bisa kita ambil kembali. Betul. Qin Yue, ini kantormu. Ini aku sendiri yang khusus menyiapkan untukmu. Nanti jangan bilang lagi, aku pilih kasih sama Xiao Xiao ya. Oke. Terima kasih, kakak. Kak, lalu punyaku mana? Enshuo, kantor HRD ada di luar. Kita bicara di luar saja. Ayo. Kak, kenapa dia dapat kantor pribadi sedangkan aku tidak? Kalau rekan kantor tahu, mereka pasti akan menertawakanku. Aku tidak mau magang lagi. Aku mau pulang. Enshuo, tenangkan dirimu dulu. Menyiapkan kantor pribadi untuk Qin Yue itu permintaan khusus dari pihak Zousu. Kenapa? Karena proyek AI kerjasama antara Future Tech dan keluarga Qin adalah teknologi paling top di seluruh negeri. Setiap data itu rahasia. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin tidak aman datanya. Menyiapkan kantor pribadi untuknya juga untuk mencegah data bocor keluar. Jika data-data ini cuma Qin Yue yang pegang. Nah, data-data ini, kalau sampai ada masalah, dia yang pertama kena. Mengingat Zouxi begitu mementingkan data-data ini, gimana kalau Qin Yue sampai membocorkan data-data ini? Dia pasti diusir dari tim proyek, kan? Diusir dari tim proyek? Bukan cuma itu. Kerja sama dengan YLKG adalah proyek terpenting Qinsi tahun ini. Dari segi keuntungan saja, itu menyumbang lebih dari 30% total laba perusahaan. Kalau Qin Yue sampai membocorkan data dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, dia tidak hanya akan diusir. Sangat mungkin seumur hidupnya, dia tidak bisa lagi masuk Qinsi Group. Kalau begitu, ayah akan benar-benar membencinya. Nanti, kita akan bereskan semua masalah. Yang baru dan yang lama. Kakak memang punya cara. Qin Yue si sok imut itu, kenapa dia bisa seenaknya berkuasa di atas kita? Kali ini, aku pasti akan membuatnya berlutut memohon. Tuan Muda Qin? Masuk. Tuan Muda Qin, rapat negosiasi 40 menit lagi akan diadakan di ruang rapat utama. Presiden Zhou dan Presiden Qin akan hadir langsung. Anda perlu mengisi data ini. Isi saja. Sebentar lagi, saya akan ke ruang rapat untuk persiapan. Anda langsung saja ke ruang rapat. Tablet ini tidak boleh lepas dari pandangan Anda. Data ini sangat penting. Sama sekali tidak boleh bocor. Baik. Nona Beza, data yang Anda minta. Sudah saya kirimkan. Bagus sekali. Ada apa? Bukankah kita akan rapat? Mana yang lain? Rapat? Apa masih perlu rapat? Sekarang semua data grup Qin dan Future Tech sudah diketahui seluruh internet. Kak, aku tahu kamu membenci ayah dan ibu. Dan kakak juga lebih memihakku. Tapi meskipun kamu sangat marah, kamu tidak seharusnya sengaja membocorkan data untuk membalas dendam pada kami. Ini tidak hanya untuk kami, keluarga Qin. Tapi juga menyeret YLKG. Sekarang reputasi kedua perusahaan sudah di ujung tanduk. Untung saja Bibi Zhou masih sangat percaya padamu. Ayah, sudah kubilang, Qin Yue sama sekali tidak mengerti proyek perusahaan. Memberikan proyek sepenting ini kepadanya begitu saja, pasti akan berantakan. Lihatlah sekarang. Menyesal pun sudah terlambat. Qin Yue, apakah kamu yang membocorkan datanya? Bukan aku. Ayah, Bibi Chu, beri aku 5 menit. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kak, kau gila ya? Sekarang kebocoran data ini sudah diketahui semua orang di internet. Kau bilang bisa menyelesaikannya dalam 5 menit. Kau ini sedang ngelamun ya? Lebih baik kau cepat pikirkan cara bagaimana kerugian perusahaan bisa diminimalkan. Qin Yue, jangan buang-buang waktu lagi. Kalau sudah berbuat salah, ya harus bertanggung jawab dong. Presiden Direktur Chou, semua kerugian akibat kebocoran proyek ini akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Qin kami. Qin ke Qin. Diam, siapa yang memberimu wewenang untuk mewakili grup Qin? Ayah, sudah begini keadaannya.
Ayah masih mau membela Qin Yue. Ini jelas-jelas kesalahan pribadinya dalam bekerja. Meskipun ayah mau melindunginya, tapi teknologi masa depan yang menderita kerugian besar tidak akan setuju, ayah. Pak Chin, kita harus profesional. Jika seseorang berbuat salah, dia harus menanggung konsekuensinya. Pak Zhou, Anda tenang saja. Tanggung jawab yang harus dipikul Grupkin, kami tidak akan pernah menghindarinya. Tapi sebelum menuntut pertanggungjawaban, kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Sial. Sudah begini keadaannya. Ayah masih saja melindunginya. Ayah! Apalagi yang tidak jelas dari masalah ini, semua data perusahaan hanya Qin Yue yang melihatnya, bukan dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Ayah, data inti ini tidak banyak orang yang tahu. Pagi ini juga tidak ada siapa-siapa yang masuk ke kantor kakak. Bukan dia yang membocorkan rahasia. Mungkinkah Tuan Chin dari... Futura Technology. Jika Anda tidak percaya dengan kredibilitas perusahaan kami, maka sejak awal kita tidak perlu bekerja sama. Tuan Qin, kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Tuan Muda Qin, wanita ini memang bermasalah. Untung Anda menyuruh kami menjaga beberapa pintu perusahaan dengan baik. Rekening banknya baru saja bertambah 250.000. Yue, bukankah ini sekretarismu? Sebenarnya ada apa? Kak, kau sendiri yang membocorkan data, tapi malah menyalahkan sekretaris. Menjadi sekretarismu. Sungguh sial. Qin Yue tidak berani bertanggung jawab sendiri, malah mencari kambing hitam. Kau benar-benar hebat ya. Diamlah. Ayah, ada yang ingin merusak Grupkin kita dan kerjasama dengan Future Tech. Demi keamanan data, kita harus menyingkirkan pengkhianat internal dari perusahaan. Siapa sebenarnya yang membocorkan rahasia ini? Data ini, perusahaan kami menghabiskan 3 tahun untuk menyaringnya. Jika bukan karena percaya pada reputasi perusahaan Anda, kami tidak akan pernah membagikannya kepada Anda. Pak Zhou, maaf, Anda harus melihat ini. Saya masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Mengenai masalah kebocoran data perusahaan, besok saya akan datang ke Future Tech untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Mengenai kompensasi, saya jamin Anda akan puas. Tunggu. Bibi Cho, data yang beredar di internet itu, apa Anda tidak memeriksanya dengan teliti? Xiao Yue, kerugian akibat kebocoran data ini, Grupkin kami mampu menanggungnya. Biarkan Pak Zhou pergi dulu. Ayah, aku sudah tahu sejak lama. Sekretaris ini mencurigakan. Data yang kuberikan padanya sudah kuubah. Jadi, yang bocor di internet sekarang itu palsu. Apa? Apa yang kau katakan itu benar? Maksudmu, data aslinya sama sekali tidak bocor. Tidak kusangka. Kakak ini pikirannya licik sekali ya. Bahkan sekretaris pribadinya sendiri tidak dipercaya. Bekerja di bawahmu. Benar-benar seperti berjalan di atas es tipis. Sejak kecil sampai sekarang, orang jahat dan penipu yang kutemui lebih banyak daripada orang yang kau kenal. Kau? Di dunia ini sekarang, selain ayah, aku tidak akan percaya pada siapapun. Memang anakku. Mirip denganku. Tuan Muda Chin, kau berani dan cerdik. Pikirannya sangat teliti. Aku mewakili Future Tech mengucapkan terima kasih padamu. Bibitsu, melindungi data adalah tanggung jawab Qin Group. Aku tidak berani mengambil pujian. Justru Qin Group kami yang seharusnya berterima kasih pada Bibitsu karena bersedia berbagi dengan kami. Data sepenting dan seberharga ini. Qin Yue, proyek ini di Grup Qin, mulai sekarang kamu yang akan bertanggung jawab penuh. Saya sangat tenang menyerahkannya padamu. Pak Chin, proyeknya terus berjalan. Berita viral hari ini. Anggap saja ini iklan gratis. Terima kasih Pak Zhou. Yue, proyek kerjasama Grupkin kita dengan Future Teknologi, mulai sekarang kamu yang akan bertanggung jawab penuh. Mulai sekarang, semua data rahasia hanya kamu sendiri yang punya akses untuk melihat. Ayah, apa ini pantas? Aku baru magang di perusahaan belum lama. Ayah sudah menyerahkan proyek sepenting ini padaku. Sekecil apapun usiamu, kamu tetap anakku. Dan juga salah satu pewaris Grupkin. Sebentar lagi, aku akan mengumumkan di situs resmi Grupkin bahwa kamu diangkat menjadi manajer proyek. Ayah. Pak Chin, saya tidak akan mengganggu. Kamu sudah bereskan urusan rumah? Bibitsu, pelan-pelan. Ayah mau Qin Yue jadi manajer umum. Lalu aku harus bagaimana? Ayah mau putri satu-satunya.
Ayah ini jadi bawahan si Udik dari kampung itu, begitu? Diam. Jika kau bicara satu kata lagi, akan kusir kau dari keluarga Qin. Aja, ada apa dengan ayah sebenarnya? Apa ada orang jahat yang membisikkan sesuatu di telinga ayah? Tuan Muda Qin, aku benar-benar salah. Ampuni aku. Katakan, siapa yang menyogokmu? Lumpuhkan kakinya, lalu buang ke kapal nelayan di laut. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Nona Besar bilang, kalau aku membantunya mengusir Tuan Muda Qin, dia akan memberiku 500.000. Kau, Omong kosong, apa yang kau katakan? Kemari, usir dia keluar. Qin ke Xin. Kau benar-benar membuatku kecewa. Sebagai pewaris grup Qin, kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali. Demi keuntungan pribadi, kamu membocorkan data proyek penting perusahaan, merugikan kepentingan perusahaan. Aja, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku ya. Dasar memalukan. Pergi dari sini, pergi! Mulai sekarang, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di perusahaan ini lagi. Ayah, aku ini satu-satunya putrimu. Pewaris keluarga Qin hanya bisa aku. Ayah tidak bisa mengusirku. Seseorang, seret dia keluar. Lepaskan aku. Dasar bajingan. Apa yang mau kamu lakukan? Qin Jue, kamu mau merebut semuanya dariku ya? Merebut darimu? Aku memang anak ayah dan ibu. Aku punya hak yang sama denganmu untuk mewarisi grup ini. Keluarga Qin punya 3 anak. Jangan bicara seolah-olah kamu anak tunggal. Qin Jue, diam kamu. Dasar udik dari desa. Memangnya kamu tahu apa? Sejak kecil, aku sudah sering keluar masuk tempat-tempat mewah. Dan yang kutemui hanyalah bangsawan dan orang kaya raya. Kamu, anak kampung dari pelosok yang bau ini. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Pewarisan keluarga kaya itu urusan besar keluarga. Meskipun marga mungkin, posisi pewaris tidak akan jatuh ke tanganmu. Kakak, kalau kakak benar-benar menggunakan standar pewaris grup untuk menuntut diri sendiri, kenapa kakak sengaja merugikan kepentingan dan reputasi perusahaan? Betul sekali. Bagaimana mungkin masa depan keluarga Qin selama puluhan tahun ke depan dan beban lebih dari 800 karyawan grup Qin bisa diserahkan kepada orang bodoh yang tidak bertanggung jawab? Ayah, apa yang ayah katakan? Pewaris grup Qin hanya bisa aku. Aku yang paling pantas. Seret dia keluar. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, Ayah. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayah. Kakak, Xiao Yue, keluarga Qin dan ayah minta maaf padamu. Selama 16 tahun ini, membiarkanmu di luar sana menderita banyak. Sekarang kamu baru saja kembali dan sudah membebanimu dengan begitu banyak tanggung jawab. Ayah cukup baik padaku. Hubungan kita sebagai ayah dan anak, meskipun tercampur banyak kepentingan dan perhitungan. Tapi saham yang diberikan Qin Cheng Yuan padaku itu nyata. Aku sangat puas. Xiao Yue, kakakmu manja sejak kecil olehku, makanya dia bisa melakukan hal seperti itu. Aku tidak mendidiknya dengan baik, itu tanggung jawabku. Tapi Qin Group tidak boleh hancur di tangannya. Meskipun kamu baru kembali sebentar, tapi kemampuan dan tanggung jawabmu, ayah melihatnya. Qin Group mulai sekarang akan mengandalkanmu. Ayah, kamu? Yue, nanti urusan perusahaan, ayah sendiri yang akan menyerahkannya padamu. Mulai hari ini, kamu adalah grup Qin satu-satunya pewaris. perubahan mendadak pewaris grup Qin. Tersiar kabar pewaris baru grup Qin, Tuan Qin Yue, tumbuh besar di desa terpencil. Jadi pewaris grup Qin, kok tidak terlihat senang? Tang Qin. Bukan dia. Kalian siapa? Lepaskan aku. Dasar binatang. Kenapa kamu tidak bisa diam saja di desa?
jadi orang desa seumur hidup. Kenapa harus kembali dan merebut harta keluarga dariku? Kenapa? Shin Kek Shin, tenanglah. Meskipun kamu tidak punya hak waris, kamu masih punya 18% saham. Kamu tetap bisa hidup mewah dan berkelimang harta. Diam kamu! Semua milik keluarga Qin adalah milikku. Semua harta ini seharusnya memang milikku. Apa hakmu merebut dariku? Apa hakmu? Setelah kau mati, aku akan tetap menjadi Qin Se, satu-satunya pewaris. Pergi ke neraka. Mati kau. Tang Qin! Cepat pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Tang Qin, kau baik-baik saja? Qin Yue, aku tidak apa-apa. Ada yang ditusuk di jalan Hangxi. Tolong segera kirim ambulans ke sini. Ambulans akan segera sampai. Kamu akan baik-baik saja. Qin Yue, kamu mengkhawatirkanku. Sudah kubilang padamu, aku tidak menyukaimu. Kenapa kamu melindungiku? Tapi aku menyukaimu. Untungnya, kamu tidak terluka. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku seumur hidup. Sudah, jangan bicara lagi. Hemat tenaga. Xiao Yue, kamu pergi tidur sebentar di ruang istirahat sebelah. Ada perawat yang menjaga di sini. Temanmu tidak akan kenapa-kenapa. Aku tidak ngantuk. Gadis ini luar biasa. Di saat genting, dia melindungi Xiao Yue dari tusukan pisau. Mulai sekarang, biarkan dia menjadi asisten Xiao Yu. Gaji sesuai standar tertinggi. Ayah, ibu, kalian pulang duluan saja. Urusanku, aku akan mengurusnya sendiri. Kakak sulungmu sudah kukirim ke luar negeri. Dia tidak akan kembali seumur hidupnya. Bagaimana kalau cabut saja laporannya? Berapa banyak ganti rugi yang Tang Qin inginkan, kami akan memberikannya. Soal pencabutan laporan, biar korban yang memutuskan. Setelah dia sadar, aku akan membicarakannya dengannya. Ini. Xiao Yue, kamu adalah pewaris Qin Group. Sebelum melakukan apapun, pikirkanlah keluarga. Baiklah, kalau begitu aku dan ibumu pulang duluan. Tang Qin, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Lukanya masih sakit? Aku panggil dokter. Aku sudah mendingan. Nggak usah panggil dokter. Kamu temani aku di sini saja. Bapakku sudah mengirim Qin ke luar negeri. Kalau begitu, cabut saja laporannya. Aku nggak mau kamu repot. Gak bisa. Kenapa harus cabut laporan? Dia hampir saja membunuhmu. Kenapa dia bisa lolos begitu saja? Kemanapun dia lari, aku akan membuatnya menerima hukuman. Lepaskan! Kalian berani menculikku? Kalian tahu aku siapa? Lepaskan! Qin Yue, kamu berani menculikku? Kamu tamat! Kamu berani menculikku? Sudah begini saja, masih berani mengancamku. Sepertinya otakmu memang tidak berfungsi baik. Perusahaan Qin di tanganmu, cepat atau lambat akan bangkrut. Untung aku merebutnya kembali. Dasar binatang! Jangan senang dulu. Perusahaan Qin cepat atau lambat akan jadi milikku. Kamu hanyalah alat bagi ayah untuk menjalankan perusahaan.
Shinjue, kamu mau apa? Jangan macam-macam. Sepertinya kamu masih ingat pisau ini ya? 3 bulan lalu, kamu pakai ini menusuk Tangchin. Sekarang saatnya kamu mengembalikannya. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ada ayah. Dia tidak akan membiarkanmu menyentuhku seperti ini. Tenang saja. Ayah tidak akan tahu. Shinjue, beraninya kamu. Coba saja kalau berani. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku hanya akan membuatmu sedikit menderita. Beraninya kamu. Ambil kartu yang diberikan keluarga Chin padanya. Sampah seperti dia tidak pantas mendapatkan sumber daya apapun dari Kin Group. Shinjue, aku kata tertuamu. Kamu tidak bisa mengambil kartu yang ayah berikan padaku. Shinjue. Nanti, bawa dia ke rumah sakit. Baik. Ayo pergi. Shinjue, kamu masih sama seperti dulu. Sama seperti dulu membuatku suka dan kagum.